Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my video. My name is Putri Raiwa Kadir. I will explain verbal sentences and nominal sentences from Basic English Grammar course. The first is a verbal sentences. Verbal sentence atau kalimat verbal adalah kalimat yang terdapat verb ordinary atau kata kerja utama di dalamnya. Kata kerja utama yang dimaksud dalam verbal sentence yaitu menyatakan suatu kegiatan atau tindakan. Misalnya sweep, menyapu, put, meletakkan, read, membaca, dan lain-lain. Next, we will discuss verbal sentences in the form of present tense and past tense. The first being the present tense. Bentuk present tense memiliki rumus seperti berikut. Pada kalimat positif, subject plus verb ditambahkan s or es plus object. Pada kalimat negatif, subject plus do or does plus not plus verb plus object. Sedangkan pada kalimat tanya, do or does plus subject plus verb plus object plus question mark atau tanda tanya. Selanjutnya, kita ke contohnya. Okay, example of present tense. This example, you study English. Yang artinya kamu belajar bahasa Inggris. You di sini sebagai subjek, study sebagai verbnya, dan English sebagai objeknya. Pada kalimat negatif dia menjadi you do not study English. Yang artinya kamu tidak belajar bahasa Inggris. Di sini ditambahkan do sama kalimat tanya menjadi do you study English, artinya apakah kamu belajar bahasa Inggris. Di sini ditambahkan do pada depannya. Oke, kita lanjut ke contoh kedua. Oke, the next example. Pada kalimat positif dia menjadi she drinks a cup of tea, yang artinya dia meminum secangkir teh. She di sini sebagai subjeknya, drink sebagai verb, dan a cup of tea sebagai objeknya. Pada kalimat negatif dia menjadi she does not drink a cup of tea, yang artinya dia tidak minum secangkir teh. Di sini terdapat does. Dan pada kalimat tanya dia menjadi does she drink a cup of tea? Yang artinya apakah dia minum secangkir teh? Di sini terdapat does di depan. Kita lanjut pada contoh terakhir. Okay, the last example. He needs a dictionary. Yang artinya dia butuh sebuah kamus. He di sini sebagai subjeknya dan need sebagai verbnya, dan a dictionary menjadi objeknya. Pada kalimat negatif dia menjadi he does not need a dictionary. Artinya dia tidak butuh sebuah kamus. Bisa dilihat di sini ditambahkan does pada kalimat negatif. Sedangkan pada kalimat tanya dia menjadi does he need a dictionary? Yang artinya apakah kamu butuh sebuah kamus? Di sini does-nya berada di depan. Oke, kita bakal lanjut pada contoh past tense. Pada bentuk past tense juga mempunyai rumus sebagai berikut. Pada kalimat positif, subject plus verb to plus object. Pada kalimat negatif, dia menjadi subject plus do plus does plus not plus verb plus object. Pada kalimat tanya dia menjadi do or does plus subject plus verb plus object. Adapun contoh past tense. Example of past tense. First example, I bought a new bag. Yang artinya saya membeli tas baru. Di sini I sebagai subjeknya, sedangkan bought sebagai verbnya, dan a new bag sebagai objeknya. Pada kalimat negatif dia menjadi I did not buy a new bag, yang artinya saya tidak membeli tas baru. Di sini dapat dilihat ditambahkan did pada kalimat negatif
Sedangkan pada kalimat tanya dia menjadi did you buy a new bag? Artinya, apakah kamu membeli tas baru? Di sini ditambahkan did. Kita lanjut pada contoh kedua. Oke, next example. Ini contoh kedua. She washed her car, yang artinya dia mencuci mobilnya. Di sini she sebagai subjeknya, washed sebagai verbnya, dan her car sebagai objeknya. Pada kalimat negatif dia menjadi she did not wash her car, yang artinya dia tidak mencuci mobilnya. Di sini yang dapat dilihat ditambahkan did pada kalimat negatif, sedangkan pada kalimat tanya dia menjadi did she wash her car, yang artinya apakah dia mencuci mobilnya. Di sini ditambahkan did di depan. Kita lanjut pada contoh terakhir untuk lebih memahami lagi. Okay, the last example. He visited Jakarta last Sunday, yang artinya dia mengunjungi Jakarta minggu lalu. Di sini he sebagai subjeknya, visited sebagai verb to-nya, dan Jakarta last Sunday sebagai objeknya. Pada kalimat negatif, dia menjadi he did not visit Jakarta last Sunday, yang artinya dia tidak mengunjungi Jakarta minggu lalu. Pada kalimat negatif ini ditambahkan did. Sedangkan pada kalimat tanya, dia menjadi did he visit Jakarta last Sunday? Yang artinya, apakah dia mengunjungi Jakarta minggu lalu? Di sini pada kalimat tanya ditambahkan juga did di depan. Oke, kita lanjut pada nominal sentences. Nominal sentence atau kalimat nominal adalah kalimat yang kata kerja utamanya berupa to be. Yang dimaksud pada to be yaitu am, is, are, was, were, been. Di sini saya mengingatkan bahwa pronoun memiliki pasangan to be masing-masing. To be dalam bentuk present atau verb 1, I to be-nya am, you, we, they to be-nya are, sedangkan he, she, it to be-nya is. To be dalam bentuk past atau verb 2, I to be-nya was, you, we, they to be-nya were, sedangkan he, she, it to be-nya was. Adapun to be been yang bisa dipakai di semua subjek. To be ini bisa digunakan di kalimat dalam perfect dan biasanya untuk kata kerja bentuk ketiga atau verb 3. Next, we will discuss the nominal sentence in the form of a present tense. The present tense has the formula like the following. Pada kalimat positif, subject plus to be plus a and a yang terdiri dari adjektif, noun, dan adverb. Pada kalimat negatif, subject plus to be plus a and a, sedangkan pada kalimat tanya, to be plus subject plus a and a plus question mark atau tanda tanya. Example of present tense. First example, she is smart, yang artinya dia pintar. She ini sebagai subjeknya dan is ini sebagai to be, smart sebagai objek dari kalimat ini. Sedangkan pada kalimat negatif, kalimatnya berbunyi she is not smart, yang artinya dia tidak pintar. Di sini bisa dilihat di sini kan ditambahkan is-nya di tengah lagi, dan pada kalimat tanya dia menjadi is she smart, yang artinya apakah dia pintar. Di sini is-nya ditambahkan di depan. Oke, kita lanjut pada contoh kedua. Oke, second example, contoh yang kedua ini kalimatnya berbunyi he is a university student, yang memiliki artinya dia seorang mahasiswa universitas.
Di sini dapat dilihat he sebagai subjeknya dan is ini to be-nya, a university student sebagai a and a-nya. Dan pada kalimat negatif berbunyi he is not a university student, yang artinya dia bukan seorang mahasiswa universitas. Di sini kalimat negatifnya ditambahkan is ya. Sedangkan pada kalimat tanya dia menjadi is he a university student, yang artinya apakah dia seorang mahasiswa universitas. Di sini is-nya berada di depan. Sekarang kita lanjut kepada the last example. Oke, the last example. They are in my class, yang artinya mereka berada di kelas saya. They ini sebagai subjeknya, are ini sebagai to be, dan in my class sebagai objeknya. Sedangkan pada kalimat negatif dia menjadi they are not in my class, yang artinya mereka tidak berada di kelas saya. Pada kalimat tanya dia berbunyi are they in my class, yang artinya apakah dia berada di kelas saya. Di sini are-nya berada di depan ya. Oke, kita lanjut pada bagian past. Rumus pada past tense. Pada kalimat positif, subject plus was or were plus a and a yang terdiri dari adjektif, noun, dan adverb. Pada kalimat negatif, subject plus was or were plus not plus a and a. Sedangkan pada kalimat tanya, was plus or were plus a and a plus question mark atau tanda tanya. Okay, example of past tense. First example, she was here last night. Artinya dia berada di sini tadi malam. She ini sebagai subjek, sedangkan was ini sebagai to be-nya, dan here last night sebagai a and a-nya. Sedangkan pada kalimat negatif, dia berbunyi she was not here last night, yang artinya dia tidak berada di sini tadi malam. Sedangkan pada kalimat tanya, dia menjadi was she here last night, yang artinya apakah dia berada di sini tadi malam. Nah, di sini was-nya berada di depan ya. Oke, kita lanjut ke contoh kedua lagi. Oke, next example, contoh kedua ini, you were late yesterday, yang artinya kamu terlambat kemarin. Di sini bisa dilihat you ini sebagai subjeknya, were sebagai to be-nya, dan late yesterday sebagai objeknya. Sedangkan pada kalimat negatif dia menjadi you were not late yesterday, yang artinya kamu tidak terlambat kemarin. Sedangkan pada kalimat tanya dia menjadi were you late yesterday, yang artinya apakah kamu terlambat kemarin. Di sini were-nya berada di depan juga. Oke, kita akan lanjut kepada contoh terakhir. Oke, the last example of past tense. Contoh terakhir ini, you were at Dina's house, yang artinya kamu berada di rumah Dina. Di sini you-nya sebagai subjek, were sebagai to be, dan at Dina's house sebagai objek. Sedangkan pada kalimat negatif dia menjadi you were not at Dina's house, yang artinya kamu tidak berada di rumah Dina. Sedangkan pada kalimat tanya dia menjadi were you at Dina's house, yang artinya apakah kamu berada di rumah Dina. Di sini were-nya berada di depan. Okay, that's all my explanation. Thank you for watching this video. See you in the next video. Bye!